Rilisnya Meta AI di WhatsApp itu bikin heboh. Apa yang bikin heboh? Banyak orang yang secara singkat dapetin penghasilan sampai ratusan juta dari Meta AI. Kok bisa? Apakah ada trik yang disembunyikan sehingga banyak orang yang nggak tahu kalau misalkan Meta AI ini itu peluangnya gede banget untuk bisa dapetin cuan. Nah, sebetulnya ada triknya dan saya akan bongkar di video kali ini. Jadi buat yang penasaran seperti apa triknya, tonton video ini sampai selesai. Oke lah semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di video kali ini saya pengen bahas hal-hal yang menarik yang bisa jadi sebuah inspirasi ataupun informasi peluang buat teman-teman untuk bisa dapetin penghasilan. Kali ini yang ingin saya bahas tentang Meta AI. Jadi Meta AI ini lagi rame, lagi tren di sebagai kalangan orang ya, ataupun di sebagian orang yang menganggap kalau misalkan AI itu adalah sebuah jembatan untuk bisa dapetin penghasilan. Dan ketika saya coba cari di beranda YouTube, itu benar banget. Banyak orang yang ngebahas kalau misalkan Meta AI itu bisa dapetin penghasilan sampai ratusan juta. Siapa yang gak tergiur coba kalau misalkan dengar kata ratusan juta, apalagi ini dari WhatsApp-nya langsung, ya kan? Nah, jadi mungkin di sini saya akan coba untuk luruskan dulu apakah benar Meta AI ini itu bisa hasilkan ratusan juta. Ya mungkin dianggapnya kerjanya cuma ngetik doang, ngasih pertanyaan langsung dibayar. Nggak kayak gitu teman-teman ya. Dan saya juga akan kasih step by step ataupun tambahan di mana ini salah satu hal agar teman-teman bisa memanfaatkan Meta AI untuk bisa dapetin penghasilan dari sana. Nah, kita langsung aja mulai. Jadi yang pertama mungkin saya akan coba jelaskan dulu apa itu Meta AI buat yang belum tahu. Meta AI ini itu ada di aplikasi WhatsApp, bukan WhatsApp web ya, ataupun WhatsApp bisnis gitu. Kalau misalkan di WhatsApp bisnis itu belum muncul, sedangkan untuk di WhatsApp biasa itu udah muncul. Nah, Meta AI ini itu berperan untuk kita yang punya masalah dan pengen tahu solusinya secara singkat. Contohnya, kalau misalkan teman-teman punya masalah dari segi perkontenan, kita nanya langsung ke Meta AI ataupun nyari idenya ya. Kita langsung nanya ke sana dan bakalan langsung dikasih jawabannya seperti apa. Dan itu jelas lebih fleksibel dan lebih cepat untuk bisa dapetin solusinya. Dan sebetulnya ini hampir sama seperti ChatGPT, cuman ChatGPT bedanya itu berbayar, sedangkan Meta AI ini gratis. Jadi ini unlimited lah teman-teman ya, mau nanya apapun di sana itu bisa. Apalagi buat orang-orang yang gabut ataupun yang jomblo mungkin ya. Nah, balik lagi ke pembahasan. Jadi, teman-teman, Meta AI ini itu bukan mesin penghasil uang yang dimana kita ngasih pertanyaan random itu langsung dibayar sekian dolar. Bukan kayak gitu, ya. Kalau misalkan kayak gitu, ya saya juga nggak mungkin dong bikin konten kayak gini. Udah pasti pindah kerjanya ke sana gitu ya. Ataupun jadi affiliate, jadi microstalker itu udah pasti berhenti dan kerjanya tinggal nanya-nanya aja hal-hal yang mungkin random kayak gitu. Nah, sebetulnya Meta AI ini adalah sebuah jembatan untuk bisa mendapatkan peluang cuannya teman-teman ya. Jadi secara langsung kita ini hanya bisa mendapatkan sebuah tips ataupun sebuah inspirasi gimana sih caranya dapetin penghasilan dari internet. Kita nanya langsung ke Meta AI, maka Meta AI akan merekomendasikan apa saja yang perlu kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan dari internet. Jembatannya kurang lebih seperti itu. Hampir sama kalau misalkan saya bahas di channel YouTube ini tentang ChatGPT, dimana mungkin saya pengen bikin sebuah produk digital, saya mungkin bingung gimana cara bikinnya, ya udah tanya ChatGPT, ChatGPT akan ngasih solusinya, terus ngasih step by stepnya apa yang harus dilakukan. Misalkan kata ChatGPT, saya ini harus buka Canva dan di situ saya harus bikin kayak semacam elemennya, terus kayak semacam mockupnya dan lain-lain. Setelah itu kalau misalkan udah selesai tinggal dijual. Kalau misalkan laku, udah kita bisa dapetin uang. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya, step by stepnya. Nah, terus gimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan dari si Meta AI ini? Di sini mungkin saya akan coba untuk ngasih sebuah studi case bagaimana caranya kita bisa mendapatkan peluang penghasilan secara cepat dari Meta AI ini. Dan teman-teman udah bisa melakukannya. Oke, kita langsung aja masuk ke Meta AI-nya. Oke, di sini saya sudah masuk ke Meta AI, ini versi web ya. Teman-teman juga bisa pakai versinya itu versi HP ya, ataupun ya versi smartphone gitu. Jadi di sini udah ada nih ya, kurang lebih untuk foto profilnya itu seperti ini. Kita tinggal klik aja, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini itu kita tinggal ajukan aja pertanyaan keinginan kita untuk bisa dapetin penghasilan. Contoh simpelnya kayak gini. Mungkin saya akan coba untuk ajukan sebuah pertanyaan seperti ini. Saya ingin dapetin penghasilan dari internet. Kira-kira gimana saja caranya di tahun 2025? Dah, nanti bakal langsung dikasih tahu. Nih kita tunggu ya.
di sini langsung dikasih tahu dari Meta AI-nya, kurang lebih seperti ini. Yang pertama, bergabung dengan program freelance, survei online microstock, jual barang digital, affiliate, jasa desain grafis, open commission gambar, jual sebagai dropship, kontribusi survei online, menjual foto dan video. Dan ini sudah saya bahas di channel YouTube saya juga, teman-teman ya. Nah, kayak gini. Dan kalau misalnya kita lihat di sini itu nggak ada notifikasi, kita bisa dapat yang namanya uang. Mana? Nggak ada ya. Nggak ada di sini kita bisa dapetin uang, nggak ada teman-teman ya. Cuman dikasih jembatannya doang kayak gini. Nah, kalau misalkan kita udah tahu step by stepnya seperti ini, maka dari poin 1 sampai poin 10, teman-teman pilih dulu mau yang mana cocoknya. Sebagai contoh, mungkin kita akan coba untuk bahas yang poin 9, yaitu menjual foto dan video di microstock. Ini kan lagi hype banget. Nah, di sini kita tinggal tanya aja di poin 9. Saya tertarik untuk nomor 9. Menjual foto dan video. Karena saya kekurangan ilmunya dan gak tahu gimana step by stepnya, bisakah kamu kasih tahu saya cara-caranya sampai saya bisa dapetin penghasilan dari sana? Nah, di sini kita tinggal tunggu ya. Nanti si Meta AI ini itu akan ngasih step by stepnya ataupun persiapan apa saja yang harus kita lakukan. Oke, di sini bakalan langsung dikasih tahu teman-teman ya. Yang pertama, dari Meta AI-nya ini kita pahami dulu jenis foto dan video yang lagi laris, dokumentasi, landscape, potret, masih hidup, teknologi atau konten unik. Berarti yang pertama yang harus kita lakukan adalah riset dulu foto yang lagi rame. Saya kan bingung bang, apa yang lagi rame di microstock? Tenang, kita akan bahas nanti ya. Yang keduanya di sini ada pilihan platform penjualannya. Ya sebelum itu teman-teman ya ada 2, 3, 4 poin ini. Yang pertama kita harus punya peralatan kayak kamera, terus smartphone juga bisa ya, ataupun harus paham dengan fotografi ya, ataupun pencahayaan, atau kita harus juga paham tentang masalah editing. Dan poin 2, 3, 4 sebetulnya teman-teman gak perlu ya dikuasai, dan itu emang penting juga. Tapi kalau misalkan belum ada budgetnya, kita bisa lakukan dengan cara yang mungkin terbilangnya adalah cara praktis, yaitu kita bisa gunakan AI. Nah, di sini kita tinggal pilih aja platform penjualannya pengen di mana. Di sini itu ada Shutterstock, Getty Images, Adobe Stock, eStock, 500 Pix, Unpress, sama Pexel. Dan rekomendasi saya kalau misalkan teman-teman mau main microstock itu di Adobe Stock yang emang tinggi untuk nilai jualnya. Oke, di sini mungkin udah paham ya di platform penjualan pengen di mana jualannya. Yang kedua, di sini bakal langsung dikasih tahu langkah-langkahnya. Yang pertama buat akun itu udah ada di channel YouTube saya, teman-teman ya. Yang kedua unggah foto, beri judul, tentukan harga, promosikan portofolio, ikut pedoman dan kebijakan platformnya. Ini tipsnya, dan ini untuk penghasilannya per unduhannya berapa ya. Nah, bakalan teman-teman tahu di mana gitu ya yang paling tepat. Misalkan kita pilih yang Adobe Stock ini. Di sini ceritanya teman-teman ini tertarik untuk bisa dapetin penghasilan dari Adobe Stock tersebut. Cuma masalahnya satu, kita nggak paham cara risetnya gimana. Oke, sebetulnya tinggal tanya aja langsung di Meta AI-nya seperti ini. Saya belum tahu cara risetnya. Risetnya kira-kira foto atau video apa yang lagi rame di microstock, contohnya di Adobe Stock. Bisa kamu kasih tahu apa yang lagi laris di Adobe Stock untuk penjualan foto dan video, dan marketnya luas, dan kita tinggal lihat hasilnya. Dari hasil risetnya kayak gimana teman-teman ya. Oke, di sini sudah langsung dikasih tahu. Jadi yang pertama menganalisis tren itu bisa menggunakan Google Trends, yaitu yang paling gratis, dan bisa mengunjungi langsung situsnya. Tapi kan kalau misalnya kita mengunjungi langsung situsnya, bingung teman-teman ya, karena kebanyakan gambar. Dan di sini langsung dikasih kategori yang lagi populer, yaitu contohnya teknologi, kesehatan, dan lingkungan. Berarti udah dapat tuh 3 kategori ya untuk kita coba di microstock tersebut. Nah, di sini kalau misalnya kita udah paham teman-teman ya dari segi risetnya dan trennya, maka langkah selanjutnya di sini kita tinggal buat promnya. Permasalahannya di sini, nggak semua orang untuk bisa generate gambar itu memahami gimana sih konsep untuk bikin prom sehingga hasilnya itu maksimal. Nah, di sini saya akan coba untuk contohkan dulu teman-teman ya promnya. Jadi ceritanya di sini saya mau coba untuk di kategori atau niche kesehatan, dan ingin saya jual di Adobe Stock. Saya mau generate gambar
dari yang namanya Leonardo. Maka saya minta kamu buatkan sebuah prompt untuk hasilkan gambar tentang kategori kesehatan yang dibutuhkan di market Adobe Stock. Saya minta setidaknya ada 5 prompt. Oke, terus setelah ini kita tinggal enter. Dan nanti promptnya biasanya itu bakalan muncul teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin ini kita harus optimasi lagi ya, karena kita mintanya itu yang pakai bahasa Inggris, ya kan? Nah, di sini kita minta lagi, tolong hasilnya berbahasa Inggris. Dan kita tinggal tunggu teman-teman ya. Nah, di sini langsung dikasih bahasa Inggrisnya. Terus langkah selanjutnya kita ngapain? Ya, kita tinggal buka aja Leonardo. Setelah itu kita tinggal masukkan prompt tersebut seperti apa hasilnya. Nah, kalau misalkan gambarnya udah sesuai, kita tinggal upload aja ke Adobe Stock teman-teman ya. Dan udah pasti ini nggak bakal instan ya. Dimanapun pekerjaannya, semuanya itu kita harus melalui yang namanya proses. Kalau misalkan udah diupload ke Adobe Stock, kita tinggal tunggu apakah bakal diterima ataupun enggak. Kalau misalkan diterima, di sini status teman-teman itu udah pasti dapetin cuannya. Ini kalau misalkan kita dapetin penjualan dari yang namanya Microstock. Terus kalau misalkan yang nggak terlalu ribet bang, yang nggak harus kita berlangganan pakai AI gimana? Yang ini yang gratis gitu. Ada. Kita bisa bikin yang namanya itu ebook. Oke, di sini mungkin kita akan coba langsung tanya. Sekarang saya minta kamu bantu saya buatkan sebuah produk digital dari ebook. Agar lebih sesuai, coba kamu kasih pertanyaan kepada saya agar hasilnya itu sesuai yang saya harapkan ataupun yang saya inginkan. Oke, nanti dari si Meta AI-nya itu akan langsung ngasih sebuah pertanyaan. Nah, di sini langsung dikasih yang pertama, topik utama ebook tersebut apa? Yang kedua, apa ebook tersebut? Yang ketiga ini siapa target audiensnya? Nah, ini udah ada step by step-nya. Maka di sini kita tinggal isi aja, teman-teman ya. Gimana cara isinya? Yang pertama di sini mungkin untuk kategorinya kita mau yang namanya teknologi. Ya, di sini teknologi. Terus yang kedua teknologi lagi. Maaf ini salah. Kita hapus ya, teknologi. Oke. Terus poin yang keduanya di sini apakah ebook tersebut memiliki tujuan spesifik misalnya edukasi. Nah, di sini tinggal sesuaikan saja misalkannya itu informatif ya, informatif. Oke. Terus yang ketiganya siapa target audiensnya untuk orang-orang yang ingin tahu lebih luas tentang teknologi. Oke. Terus di sini untuk gaya dan strukturnya, apakah Anda ingin ebook dalam format panduan lengkap demi langkah-langkah, kumpulan tips dan trik serta inspiratif. Nah, di sini kita akan pilihnya itu yang yang poin bawahnya itu kita pilih ini teman-teman ya, panduan lengkap. Panduan lengkap langkah demi langkahnya. Contoh ya. Terus di sini berapa jumlah halaman yang diinginkan? Oke, untuk jumlah halaman yang diinginkan sebanyak 20 misalkan ya, 20 halaman contoh teman-teman ya. Terus ketiganya, apakah Anda memerlukan daftar isi? Ya, itu perlu banget ya. Dan kalau misalkan udah semuanya teman-teman ya, kita tinggal enter aja. Nanti bakalan kayak gimana untuk hasilnya ya. Jadi sini udah langsung disiapin step by stepnya seperti ini kurang lebihnya ya. Ada namanya judul gitu kan, kontennya. Nah, di sini kita langsung aja suruh teman-teman ya. Sekarang tugas kamu buatkan dari mulai menentukan judul ebook sampai pembuatan isi kontennya. Nah, kita tinggal tunggu dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke. Seperti ini teman-teman ya. Ini dari hasil generate si Meta AI kurang lebih kayak gini, bakal dikasih step by stepnya, bakal ada penjelasannya seperti ini. Dan mungkin kita tinggal tunggu aja hasilnya apakah emang benar sampai babnya itu ke bab 10 teman-teman ya, bab 20 gitu ya. Nah, apakah Anda ingin melanjutkan dengan desain layout dan merevisi konten? Udah kayak gini aja dulu ya, karena kita udah ketahuan teman-teman ya, untuk pembuatan ebook itu ya kurang lebih seperti ini ya untuk hasilnya. Meskipun ini nggak sampai 20 halaman. Kalau misalkan saya jelasin 20 halaman ya udah otomatis ini videonya lama banget. Cuman untuk step by stepnya di sini kita tinggal minta aja buatkan
ataupun tuliskan kontennya secara lengkap. Nanti bakal lengkap tuh untuk hasilnya. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, kalau teman-teman pengen bikin ebook dari yang namanya AI, itu jangan sampai ditelan mentah-mentah, gak ada saringan, gak ada filteran, udah langsung jual ke marketplace ataupun kayak semacam kita jualnya ke website-website luar negeri gitu ya teman-teman ya, ataupun dijual di link gitu ya. Itu jangan kayak gitu ya, tapi teman-teman harus optimasikan lagi dengan bahasa dan dengan pengalaman yang sudah teman-teman dapatkan kalau misalkan pengen bikin ebook. Jadi jangan semuanya dibikin ebook tapi teman-teman gak tahu nih ini resikonya apa, kerugiannya apa gitu ya, apa yang harus dilakukan kalau misalkan udah baca ebook ini agar bisa dapat wawasan buat yang baca ebooknya. Nanti bakalan dapat tuh yang namanya rating dari ebook teman-teman. Kalau misalkan dari hasil Meta AI ini teman-teman langsung upload semua dan dapat rating yang jelek, bakalan sulit banget untuk bisa jual produk ke depannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk step by step gimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan sampai ratusan dolar, yaitu kayak gini ya dari Meta AI. Dan saya udah pernah ngerasain dari ChatGPT yang dimana saya buat prompt untuk kebutuhan jualan saya di Microstock dan emang sudah menghasilkan. Bahkan dari skrip konten yang saya buat ini itu semuanya dibuat oleh ChatGPT juga. Jadi lumayan terstruktur ya untuk pembahasannya. Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah ingin menggunakan Meta AI ini sebagai peluang cuan daripada mungkin teman-teman cuman ketik-ketik gabut gak jelas kayak gitu, gunakan Meta AI? Karena AI itu salah satu peluang yang menurut saya sangat fleksibel untuk bisa dapetin cuan. Dan satu hal yang sering saya ingatkan kalau misalkan pengen gunakan AI untuk dapetin penghasilan, jangan sampai semuanya itu digunakan. Nah, harus dioptimasikan ya, harus disesuaikan dengan bahasa manusia karena bahasa mesin itu kadang-kadang tidak sesuai ekspektasinya. Jadi itu saja mungkin di video kali ini, semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.